Salam merah putih buat semua teman-teman media se-Indonesia, media online dan media massa. Jadi hari ini kebetulan saya sekarang berada di Polres Metro Jakarta Selatan karena memang ada acara pelantikan Kapolres yang baru, yaitu Bapak Kombes Ade Arizam, ya. Karena kebetulan memang kita juga bersahabat lama, saya pengen ucapin juga ya. Nah, di sela-sela ini saya kemudian memang sangat intensi, sangat perhatian terhadap perkara vihara Buddha Ken Entang yang ada di Jakarta Barat ya. Jadi ini sangat perkara yang sangat bertendensi soal agama ya. Saya tidak mau bicara agama, tapi ini memang ada vihara sudah lama, sudah 20 tahun beroperasi, kemudian tiba-tiba semingguan kemarin, kemudian ada orang masuk ke vihara itu, mengacak-acak, merusak tempat ibadahnya, patung-patungnya juga ada yang dirusak, kemudian mencoba membokol brankas. Kemudian umat yang ada di vihara itu diusir dengan pukulan-pukulan, sehingga mengalami penganiayaan dan mereka terusir kemarin itu. Nah, ketika saya mendapatkan kuasa, kemudian saya mencoba untuk merapikan ini dan mereka sudah bisa beribadah kembali. Nah, persoalannya bahwasanya mereka ini, si umat ini dilaporkan oleh si orang yang masuk melakukan perusahaan itu dengan laporan adanya jadi mereka menguasai tanah orang, kan gitu kan. Nah, ini saya sudah dapat data lengkap di mana sebenarnya tanah dari vihara Ten Entang ini adalah tanah umat yang sudah dikerjakan sejak tahun 1999, di mana kemudian tanah umat ini dibangunlah vihara, dan sejak 2002 tanah ini dan bangunannya sudah dikerjakan, 2002 sudah dipakai dan sudah ada persetujuan Menteri Agama, sehingga vihara ini sudah berjalan selama kira-kira 20 tahun. Dari 2002 sampai 2022 ini vihara ini menjadi vihara umat, tempat umat Buddha beribadah sudah 20 tahun. Sehingga rasa-rasanya kepemilikan, apalagi sudah ada hibah tahun 99, 2000, kemudian di 2012 sudah ada pengesahan hibah juga. Dan yang memberikan hibah adalah umat vihara itu juga sebagai yang pemilik tanah terdahulu. Nah, setelah hibah sudah diserahkan, sudah rapi lah ini sejak 2012, sehingga hibah sudah ini menjadi tempat ibadahnya umat sampai sekarang. Nah, tiba-tiba tahun 2012 ke 13 ada salah satu anak dari yang pemberi hibah ini kemudian mencoba menyatakan sertifikat yang ada hilang, dan dibuatkanlah sertifikat baru oleh mereka dengan bantuan BPN, dengan alasan sertifikat lama hilang, dibuatlah sertifikat baru, padahal sertifikatnya ada di umat, gitu, di wilayah umat. Sehingga ini adalah suatu persoalan tersendiri yang memang umat ini kemudian menjadi tersangka, dilaporkan di Polres Metro Jakarta Barat. Besok kemudian mereka akan dipanggil sebagai tersangka. Nah, ini yang kita tidak bisa terima, karena sebenarnya sudah ada hibah yang diberikan oleh si orang tua ahli waris kepada umat tanahnya ini, ya. Jadi saya akan ambil cerita mengenai gambar-gambar ini ya. Bentar ya. Nah, ini adalah ketika pembangunan sekitar tahun 2000-an. Ini adalah pembangunan sekitar tahun 2000-an, 99-2000, ketika peletakan batu pertama untuk pembuatan tempat ibadah vihara Ten Entang. Ya, ini tahun 2000-an ya. Kiri bang, kiri bang. Kiri. Bentar. Ya. Kiri. Ini waktu itu pimpinan umat kemudian beserta para jemaatnya dari tanah kosong ini tahun 2000-an dibangunlah, gitu. Dan atas izin dari Kementerian Agama juga dibangun, ya. Ini satu. Nah, ini mulai pembangunannya tahun 2000-an. Ini ya. Bisa dilihat ya pembangunannya ya. Ya kan? Kanan di sini. Nah, kanan ya, pembangunannya tahun 2000-an dimulai. Jadi umat ini, dana umat semua yang dipakai. Dana umat Buddha dipakai untuk membangun. Ya. Ya. Nah, ini juga sudah mulai jadi.
sudah mulai jadi. Ini oleh umat juga dibangun gedungnya, ya sudah mulai jadi. Ini dia, ya silakan. Nah ini umat Buddha sendiri yang membangun ini, sehingga sudah mulai jadi ya. Ya, ini patung Budanya diangkut pakai kron, alat angkut, jadi dimasukin ke dalam. Ini sekitar tahun 2000-an juga. Ya, ini silakan dilihat ya. Ya. Nah, ini ketika peresmian oleh Menteri Pendidikan Agama pada waktu itu juga peresmian di Vihara mungkin tahun 2002 kalau nggak salah ini. Ya, sudah ya. Nah, jadi gedung itu dibangun oleh umat dengan dana umat. Ya. Kemudian juga kita mendapat keterangan juga tanah itu juga dibeli oleh dana umat cuma atas nama satu orang. Nah, satu orang ini yang kemudian ahli warisnya. Nah, ini dia. Ketika peresmian tahun 2002-2003 ini peresmiannya. Ini dia. Ya. Oke, bisa lihat ya. Ya. Iya, nanti sebentar. Sini, pelan-pelan. Nah, ini juga pas ibadahnya sejak 2003 lah ibadah berlangsung. Jadi 2002 ini 20 tahun ini tempat ibadah dipakai. Ya. Nah, sertifikat pada waktu itu sudah ada, kemudian dihibahkan kepada umat. Jadi sertifikat itu sampai sekarang ada di umat, ya. Nah, ini pola ibadahnya juga dia, ya kan? Ya, ini ibadahnya, ya.